Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi sama saya Fabi, tentu saya di Al Khairo TV. Nah, kali ini kita balik lagi dengan Kang Lutfi. Sehat Kang Lutfi hari ini? Sehat selalu. Selalu ya Kang Lutfi. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal bahas satu topik yang menurut gua menarik. Nah, kali ini saya pengen tanya, karena kita ada di bulan Desember. Nah, kadang-kadang di bulan Desember ini ada satu masalah yang sering diperdebatkan orang-orang entah di media sosial atau di lingkungan kita ya Kang Lutfi ya. Terutama soal apa? Soal mengucapkan Selamat Hari Natal untuk teman-teman Nasrani. Nah, kali ini kita langsung aja tanya sama Kang Lutfi. Gimana sih sebetulnya hukumnya mengucapkan Selamat Hari Natal untuk teman-teman Nasrani? Kang Lutfi, pengen tanya lagi Kang Lutfi. Kita kan selalu punya konflik yang sama di setiap tahun Kang Lutfi. Terutama di bulan Desember, di tanggal 25 Desember. Hari Natal. Kebetulan saya juga punya teman-teman Nasrani Kang Lutfi. Jadi saya juga dilema, pengen ngucapin takut salah, nggak ngucapin juga karena saya juga teman dekat. Jadi sebetulnya bagaimana Kang Lutfi? Apa yang harus saya lakukan? Ngucapin selamat Natal itu boleh apa enggak? Kang Lutfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah mengucapkan Selamat Natal ini memang masalah musiman. Ya. Dan pasti terjadi di akhir tahun, Mas Fabi. Selalu Kang Lutfi. Dan selalu rame yang jadi antiknya itu selalu rame. Padahal sudah beberapa puluh tahun yang lalu selalu diperdebatkan tiap tahun ya. Ada beberapa poin yang perlu saya katakan di sini. Yang pertama, penyebab ulama itu berbeda pendapat tentang hukum. Yang pertama, yang perlu diketahui sama pemirsa Al Khairo TV bahwa dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satu ayat pun yang secara jelas, secara gamblang mengatakan hukum dari mengucapkan Natal, baik halal maupun haram, tidak ada itu. Sehingga ketika di Al-Quran dan hadis tidak ada, maka masalah ini dibawa ke ijtihad, ke ranah ijtihad. Ketika masalah ini sudah dibawa ke ranah ijtihad, maka perbedaan itu pasti ada. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, boleh lah. Boleh. Sehingga apa? Sehingga ulama yang mengatakan haram dan ulama yang mengatakan halal itu mencari hukum di Al-Quran yang secara umum dan dapat disinyalir sebagai ayat yang berkaitan dengan ini, sehingga itu. Sebenarnya begini Mas Fabi, masalah sudah selesai. Baik yang mengatakan haram maupun yang mengatakan boleh sama-sama mempunyai dua dalil yang sama-sama dari Al-Quran. Dalilnya sama tapi dari Al-Quran sama itu Mas Fabi. Siap. Contoh, ketika ulama yang mengatakan haram itu mengambil dari surat Al-Furqan ayat 72. Yang maksud ayatnya begini, bahwa Allah itu di akhirat nanti itu akan mengangkat orang-orang yang tidak mengucapkan kesaksian palsu. Dan di mata mereka yang mengharamkan ini, mengucapkan Natal itu merupakan penyaksian palsu. Itu ayat Al-Furqan ayat 72. Itu yang kaitannya dengan tadi kelahiran Isa sebagai Tuhan itu ya. Betul. Dan ulama yang membolehkan mengucapkan Natal itu juga dari ayat Quran dalilnya. Mereka mengambil dari surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di sana dengan jelas, dengan gamblang, Allah itu membolehkan kita itu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita dalam masalah agama. Artinya tidak seiman begitu mungkin. Tidak seiman, nggak masalah itu. Ini jelaskan bahwa pendapat yang haram dan pendapat yang boleh dua-duanya memakai dari Al-Quran. Sepantasnya Kanjeng Nabi itu ngomong tentang masalah Natal. Nah, itu bagaimana tuh? Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu hidup kan dengan Nasrani, Islam, Yahudi secara damai. Pantas sekali ketika Nabi Muhammad ketika itu pantas sekali ketika Nabi Muhammad itu mengucapkan dalam masalah ini. Tapi sebetulnya Nabi secara langsung tidak mengucapkan. Enggak pernah. Oh, belum ada. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan secara jelas Nabi Muhammad melarang atau membolehkan. Enggak ada. Lalu sikap kita nih Kang Lutfi, saya bingung. Karena ada dua pendapat, lalu sepertinya saya harus mengambil pendapat yang mana? Ini kan membingungkan juga. Terserah Mas Fabi kalau itu sih mau bilang ya mau boleh juga ada ulama yang membolehkan, mau haram juga ada ulama yang mengharamkan. Contoh, ulama yang mengharamkan jelas Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang melarang ya? Melarang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melarang itu. Nah, bagi ulama yang membolehkan itu kebanyakan ulama-ulama yang
Kontemporer ya. Kontemporer, Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Jadi tolonglah masalah pengucapan Natal ini jangan jadikan masalah sehingga memecahkan kita. Tapi saya yang bikin saya risau itu, orang yang mengharamkan itu mengatakan ketika mengucapkan Selamat Natal itu mengganggu akidah kita. Nah itu. Kalau sampai mengganggu memang haram, nggak boleh. Kita mengucapkan Natal sehingga mengganggu akidah kita itu haram. Lalu bagaimana ketika ada orang yang ingin mengucapkan, apa yang perlu dijaga dari ucapannya? Kita boleh mengucap, ini bagi ulama yang membolehkan ya, kita boleh mengucapkan Selamat Hari Natal, tapi tidak merubah akidah kita. Sebagai bentuk toleransi, tasamu terhadap sosial, masyarakat, tetangga misalnya, nggak masalah gitu. Karena saya juga merasa ketika saya mengucapkan Selamat Natal, tidak merubah apapun soal akidah saya. Nggak masalah. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi yang jadi salah besar itu ketika ada orang yang mengharamkan lalu menyalahkan orang yang bahkan mengkafirkan, nggak sedikit yang begitu. Yang mengucapkan Natal juga jangan mentang-mentang saya boleh, ada ulamanya terus ngomong di depan orang yang mengharamkan juga nggak etis juga gitu tuh. Jadi kita yang paling bagus itu kita mengucapkan Natal tapi dengan etika juga. Betul. Dengan akhlak juga, artinya menghormati orang yang mengharamkan. Terus Kang Lutfi, sebetulnya sejauh mana Rasul itu punya interaksi atau melakukan interaksi dengan non-Muslim begitu ya, dengan Yahudi, Nasrani, ketika Rasul hidup berdampingan dengan mereka? Gini Mas Wabi ya, kalau secara zahir memang perjuangan Rasul itu kelihatannya berat di Mekah. Betul. Secara zahir. Betul. Tapi sejarah mencatat bahwa Rasul itu sebenarnya berat di Madinah. Jangan salah itu. Berat di Madinah Rasulullah itu. Karena apa? Kalau di Mekah yang dihadapi jelas mereka orang-orang kafir. Betul. Kelihatan nyata. Kalau di Madinah orang yang pura-pura masuk Islam lalu membunuh akidah Islam dari dalam Islam. Sengaja mencari kelemahan dalam selimut lebih sulit makanya. Contoh, ada seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan gembongnya orang-orang munafik. Pura-pura Islam tapi merobohkan Islam dia. Makanya pakar sejarah mencatat perjuangan Kanjeng Nabi secara zahir berat di Mekah, tapi secara batin berat di Madinah. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu dalam menghargai orang-orang beda agama itu luar biasa. Interaksinya itu seperti apa? Saya ambil contoh. Ketika ada orang Islam sama orang Yahudi itu bertengkar, memang orang Islam salah gitu. Tapi nggak mentang-mentang satu agama harus langsung membela orang Islam. Nggak pernah. Contoh begini, suatu hari ada orang Yahudi di tengah-tengah pasar itu ceramah lah bahwa Nabi yang paling utama adalah Nabi Musa. Karena di mata Yahudi itu ya tidak ada Rasul kecuali Musa. Nabi Musa itu segalanya. Sehingga ada seorang sahabat yang tanya, Nabimu Musa itu lebih hebat dong dari Nabi Muhammad. Oh iya katanya, Musa itu lebih segala-galanya. Artinya sama Nabi Muhammad juga lebih utamaan Nabi Musa. Itu langsung digaplok. Orang Yahudi itu gaplok sama orang Islam. Lalu orang Yahudi ini membawa masalah ini ke laporan ke Rasul. Langsung dimarahin itu sahabat. Muslimnya dimarahin? Muslim. Artinya memang betul orang Islam salah. Tapi nggak mentang-mentang satu agama lalu membeda. Coba kalau kejadian itu menimpa kita. Sesalah apapun orang Islam dibela juga. Iya betul. Itu yang pertama. Gitu ya. Itu yang pertama Mas Wabi. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pernah ikut perang yang bernama Dzatur Riqaq, di mana ketika perang terjadi banjir, sehingga antara Rasul dengan sahabat itu terpisah. Jadi Nabi Muhammad lagi diam di bawah lembah, lagi perang ini. Tahu-tahu datang hujan, banjir. Jadi sejarah banjir itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada banjir Mas Wabi. Sehingga Rasul dengan sahabat itu terpisah sama banjir tadi. Lalu datang orang musyrik yang mengatakan, sekarang saya akan membunuh kamu. Mau minta bantuan sama siapa kamu ya Muhammad? Karena merasa Nabi terpisah dari sahabat. Iya sendirian itu. Lalu Nabi Muhammad, saya akan berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apa yang terjadi? Itu si golok langsung lepas. Bukan lepas sendiri, Jibril itu yang lepasin.
kan punya teman. Betul. CS itu. Iya, langsung diutus ya. Langsung itu kan Jibrilnya ngawasin, langsung di apa namanya? Langsung terlepas. Sehingga Nabi Muhammad gantian. Sekarang kamu mau berlindung sama siapa? Apa jawaban orang musyrik tadi? Saya akan berlindung dari ampunanmu dan kebijaksanaanmu. Nabi Muhammad itu langsung dia berdiri memaafkan, dan demi Allah saya bersaksi kamu lebih baik daripada saya. Kata orang musyriknya. Rasulullah memaafkan, masuk Islam itu. Artinya apa? Rasulullah itu memperlakukan orang musyrik itu luar biasa. Orang musyrik bukan hanya orang musyrik yang patuh, jelas. Bahkan yang mau membunuh pun Rasulullah melindungi. Iya. Dan dengan ampunan beliau justru menjadikan orang musyrik itu masuk Islam. Jadi sekarang jangan dikit-dikit marah ya. Sekarang kan sedikit marah ya. Dikit-dikit marah. Bahkan Nabi di depan ancaman pun masih bisa memaafkan ya. Masih bisa memaafkan. Teman-teman, kita harus lebih. Ini yang harus dicontoh ya Kang Lutfi dari sikap Nabi ya. Jadi Kang Lutfi terakhir, sebetulnya memang untuk mengucapkan selamat Natal ini ada dua pendapat yang berbeda dari ulama. Bahkan keduanya menggunakan dalil Quran, begitu ya. Jadi tidak ada yang salah itu yang menyalahkan satu sama lain. Betul. Tapi teman-teman bisa memilih satu di antara dua pendapat ini ya Kang Lutfi ya. Bisa membolehkan mengucapkan atau bisa tidak mengucapkan gitu. Yang jelas teman-teman jangan menyalahkan siapapun yang mengucapkan atau jangan menyalahkan siapapun yang melarang. Menurut saya itu lebih bijak sih gitu. Kang Lutfi, terima kasih banyak Kang Lutfi. Obrolan kita luar biasa ini penuh dengan ilmu. Semoga teman-teman juga terbantu menjelaskan. Tahun depan Kang Lutfi ketemu tanggal 25 Desember lagi. Semoga ini cukup menjawab teman-teman untuk mengambil sikap gitu ya. Nah teman-teman, kita akan kembali lagi di video-video yang akan datang. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan di kolom komentar aja. Oh iya, jangan lupa like dan share ya kalau teman-teman merasa ini video yang baik dan bisa bermanfaat. Oke, Kang Lutfi, terima kasih atas waktunya. Semoga Kang Lutfi sehat selalu ya. Teman-teman juga semoga sehat selalu. Tunggu video-video yang akan datang. Kita akan kembali tetap di Al Khiyarah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.